Belajar bersama Sally. Halo semuanya, semoga tetap semangat untuk belajarnya. Kali ini kita akan melanjutkan di bab 8 di topik B dari topik sebelumnya. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kini aku menjadi lebih tertib. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pertama, mempelajari apa itu norma dan juga adat istiadat. Dan yang kedua, yaitu membedakan peraturan tidak tertulis dan juga peraturan tertulis. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kira-kira apa ya peraturan yang bisa tidak tertulis dan peraturan tertulis? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Sally. Bab 8 topik B. Peraturan tertulis. Peraturan tertulis adalah ketentuan yang berwujud tulisan untuk ditaati oleh siapa saja. Peraturan tertulis dibuat berdasarkan keputusan seseorang atau beberapa orang. Peraturan tertulis dapat berupa perintah, larangan, atau himbauan. Peraturan tertulis biasa dipajang atau ditempelkan di tempat umum untuk ditempelkan di lokasi yang mudah dilihat oleh semua orang. Peraturan tertulis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada peraturan tertulis dalam bentuk buku, kitab undang-undang, hukum pidana, KUHP, aturan berlalu lintas, serta aturan kewarganegaraan dan kependudukan. Peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah ketentuan yang tidak tercantum dimanapun tetapi harus ditaati oleh siapa saja. Peraturan tidak tertulis dibuat berdasarkan keputusan seseorang atau beberapa orang. Peraturan tidak tertulis dapat berupa perintah, larangan, atau himbauan. Peraturan tidak tertulis biasanya berkaitan dengan sopan santun. Peraturan tidak tertulis biasanya disampaikan secara lisan. Jadi, peraturan tidak tertulis bersifat kebiasaan baik yang berlaku di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Melanggar peraturan tidak tertulis tidak akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut tergantung pada tempat berlakunya peraturan tersebut. Misalnya di rumah, sanksinya adalah ditegur orang tua atau mendapatkan hukuman yang mendidik. Setelah kita mendengarkan penjelasan Sally tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, teman-teman bisa mengerjakan di LKPD-nya di halaman 8 sampai halaman 10. Di bab 8 di topik B. Jangan lupa mengerjakannya, diskusikan dengan kelompoknya ya. Dan yang terakhir yaitu dikomunikasikan di depan kelas supaya lebih percaya diri. Selamat mengerjakan.